kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, hey, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh He's so good, sungguh amat baik dan amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey. Yang percaya katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Come on! Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sing again. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Only you, only you. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. We worship you, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, oh, tiada seperti Engkau. There's no one like you, Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. We worship you, honor you, magnify you, we glorify you, our King of glory, our King of majesty. We magnify you, we glorify you, our King of majesty. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Yes. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, only you, Lord,
Halo teman-teman semua yang sudah pulang, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati lagi ibadah online. Sebentar lagi kami akan mendengar hamba-Mu, Marsha Manopo, yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan pakai setiap mulut dan perkataannya supaya bisa menjadi berkat bagi setiap kami dan menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya Marsha Manopo, senang banget akhirnya bisa hadir di tengah-tengah saudara semua. Terima kasih Pastor Firdi yang sudah mempercayakan saya untuk ada di tempat ini. Dan shalom juga buat saudara-saudara dari House of Messianic Encounter. Dan hari ini saya akan share tentang rencana-rencana Tuhan yang mungkin terkadang kita tuh nggak suka gitu ya. Kadang kita tuh nggak mau masuk ke situ, tapi ternyata itu yang terbaik buat kita semua. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Sama saya Marsha Manopo dan saya menggembalakan bersama istri saya, Sinta Rosari. Kami menggembalakan komunitas yang bernama Kingdoms Ambassador Community. Salah satu partner lah dari House of Messianic Encounter. Kita nih kayak sister church. Wah, sister church. Oke, rancangan. Oke, saya akan bahas tentang grand plan. Saudara percaya bahwa Tuhan kita punya rencana yang besar. Dia punya master plan. Dia punya grand plan. Termasuk untuk gereja saudara. Dan saya percaya kita semua dilibatkan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk itu. Karena kita sudah dilibatkan dalam panggilannya Tuhan. Dalam rencananya yang luar biasa. Dalam proyeknya Tuhan yang besar sekali ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya percaya ini saatnya kita berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Teman-teman, saudara-saudara, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan karena saya butuh hikmat, butuh tuntunan dari Roh Kudus. Let's go. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Dan saat ini Bapak mari ajar setiap kami untuk kami mengerti akan setiap firman Tuhan. Urapi Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan, pakai Marsha. Sehingga apa yang aku sampaikan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Dan pakai setiap kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga terjadi metanoia atau perubahan hidup di dalam hidup kami. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright guys. Grand plan. So, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyelesaikan setiap rencana yang Dia buat. Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Dan Tuhan kita nggak pernah setengah-setengah kerjaannya. Dia selalu menyelesaikan apa yang Dia mulai. Oleh sebab itu masa penciptaan selama 7 hari ya saudara ya. Waktu hari ke-7 Dia berhenti bukan karena capek tapi karena apa? Sudah selesai. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang Dia bilang? Sudah selesai. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyelesaikan pekerjaannya. Dia nggak pernah setengah-setengah, nggak pernah half-hearted. Semua Dia lakukan sampai finish. Nah, artinya apa saudara? Artinya kalau ada sesuatu yang dimulai, kalau Tuhan memulai sesuatu, itu adalah bukti. Atau itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Haleluya. Dan saya percaya itu sebabnya waktu kita semua lahir di dunia, kita memulai kehidupan yang baru, itu tanda bahwa Tuhan sudah menyelesaikan rencananya buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena kita lahir nih, saat kita memulai hari yang baru, hidup yang baru, Tuhan tahu Dia punya rencana dalam hidup kita. Sehingga saya percaya saudara, teman-teman bukan kesalahan. Teman-teman bukan kesalahan. So, makanya di dalam ayat firman Tuhan, yuk kita buka yuk biar lebih Kristen yang saudara ya. Kita baca firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. So Tuhan tahu rancangan-rancangan yang Dia punya dalam hidup saudara dan saya. Artinya saudara, kita jangan sok tahu, haleluya. Iya, Tuhan yang lebih tahu cerita
di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu rancangannya yang Dia punya untuk hidup kita. Dia sudah pilih kita, Dia sudah tetapkan kita untuk berjalan di dalam panggilannya Dia. Di dalam rencana besarnya Dia. Master plan-nya Dia. Jadi saya percaya kehidupan ini nih Tuhan udah punya rencananya dari awal sampai akhir. Haleluya. Tuhan udah pikirin, waduh nanti ya ada sebuah dunia, waduh. Nanti ada negara namanya Indonesia. Nanti ada gereja di Jelambar. Itu Tuhan udah pikirin semuanya saudara. Nih buktinya adalah ini saudara, Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 bilang begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, apa saudara? Sebelum dunia dijadikan. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Before the foundation of the world. Dia sudah memilih kita. He chose us. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi memang sebelum penciptaan Tuhan sudah pilih kita. Luar biasa nggak tuh saudara? Luar biasa ya. Sehingga sebelum penciptaan Tuhan sudah memikirkan tentang hidupmu, tentang hidup saya, dan tentang hidup gereja ini, dan lain sebagainya. Tentang pelayanan di tempat ini. Dia sudah pikirkan before the foundation of the world. Yeremia 1 ayat 5 bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Menguduskan bahasa aslinya artinya dipisahkan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi buat bangsa-bangsa. Saya percaya waktu Tuhan bilang sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Dia sudah kenal kita. Saya percaya itu iya. Kenapa? Karena ilmu kedokteran, saudara. Saudara bisa Google, teman-teman bisa Google. Ilmu kedokteran, benih yang berusaha menuju sel telur seorang wanita. Aduh, ribet saudara. Habis banyak R-nya ya. Sel telur wanita. Itu maksimal ada 500 juta benih. Salah satunya adalah saudara dan saya. Iya, apa yang mereka lakukan? Mereka cepet-cepetan, kuat-kuatan, sikut-sikutan. Sehingga dari 500 juta calon manusia, akhirnya cuma satu yang lahir, yang berhasil masuk sel telur ibu. Siapa mereka? Saudara dan saya. We are the winner, saudara. Saudara bisa bayangin ya, Indonesia aja penduduknya itu 270 juta. Loh, iya. Dan masuk Indonesian Idol aja susah banget. Istri saya pernah ikut Indonesian Idol ya. Dan akhirnya dia ke 44 besar kalau tidak salah ya. Atau 30 besar saya lupa ya. Tapi dia udah termasuk ke yang disisihkan itulah. Tapi itu susah saudara. Dan saudara berhasil mengalahkan 500 juta calon manusia. Artinya Indonesia kali 2 tuh. Saudara berhasil memenangkan Indonesian Idol 2 kali. Waduh sedap. Jadi Tuhan tahu persis orang-orang yang Dia pilih. Dia percayakan kita untuk ada di dalam rencananya Dia ini. His grand plan. Makanya saya sekarang suka ngerubah cara doa saya. Saya tuh sering bilang gini saudara. Tuhan, dulu. Saya tuh bilang begini. Tuhan, aku libatkan Engkau dalam pekerjaanku. Oh sedap. Aku libatkan Engkau dalam pelayananku. Oh jelas. Aku libatkan Engkau dalam setiap kehidupanku. Oh pasti. Tapi ternyata saudara, sekarang saya rubah. Bukannya saya yang libatkan dia, tapi dialah yang melibatkan kita semua dalam rencana besarnya. Kita ditempatkan dalam sebuah gereja, ditempatkan dalam sebuah keluarga, ditempatkan dalam sebuah pekerjaan. Saya percaya kita yang dilibatkan. Itu sebabnya saya sekarang berdoanya gitu, Tuhan thank you sudah libatkan aku dalam pelayanan ini. Tuhan terima kasih sudah libatkan aku dalam kantor ini. Thank you sudah libatkan aku dalam segala hal. Wah, karena semua milik Tuhan saudara. Dan Tuhan mempercayakan kita untuk masuk dalam rencananya yang besar, yang luar biasa. Karena apa? Karena Dia percaya sama saudara dan saya. Kalau ada kantor gitu ya yang ingin memperkerjakan, dicari. Misalnya sales marketing. Waduh, itu ada tuh terms and condition-conditionnya tuh. Pria atau wanita umur 23 sampai 27 misalnya. Terus fasih berbahasa Prancis misalnya. Fasih berbahasa hewan.
Nggak ada ya? Aduh. Pokoknya fasih berpuasa dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya tuh saudara tuh. Nah, akhirnya yang masuk kriteria adalah orang-orang yang kompeten. Menarik ya? Dan yang diterima adalah orang-orang yang sesuai dengan ekspektasi dari si kantor. Nah, luar biasanya kita diajak untuk ambil bagian dalam rencana Heaven Enterprise. Heaven Enterprise nggak tuh saudara? Kita diajak loh. Dipercaya, dilibatkan. Karena Tuhan percaya sama kemampuan kita, saudara. Karena dia juga yang memberikan kekuatan sih. Sehingga waktu kita keluar di dunia ini gitu ya. Yang tadi kita memenangkan pertandingan melawan 500 juta calon manusia yang lainnya. Artinya kita lahir, hidup di dunia ini dari titik kemenangan. Sehingga yang kita lakukan apa saudara? Yang kita lakukan adalah kita menjalankan atau mengerjakan kemenangan demi kemenangan itu sendiri saudara. Yang percaya katakan amin. Karena dia percaya kemampuan kita. Karena dia yang ciptain kita kok. Haleluya. Dan dia yang libatkan kita saudara. Sehingga kita bukan bertanding untuk menang di dunia ini. Tapi kita bertanding untuk mengerjakan kemenangan. Saudara percaya deh. Kita mengalami masa-masa yang sulit di tahun ini ya, 2020, 2021. Banyak yang terdampak dari bisnis, dari pendidikan. Ya, semualah. Sampai gereja juga terdampak dengan pandemik ini, COVID ini. Tapi toh kita berdiri sampai saat ini ya, sampai sekarang ya. Kita kuat melihat ke belakang, itu semua penyertaan Tuhan dan kamu sudah memenangkan pertandingan-pertandingan yang dipersiapkan untuk kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk terus mengerjakan kemenangan demi kemenangan. Jangan 2 tahun ini deh, coba lebih jauh lagi. Sudah berapa banyak problems atau masalah yang sudah kita lewatin. Karena janji firman Tuhan adalah pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Haleluya. Nah, mungkin sekarang rasanya kayak ditarik-tarik gitu saudara. Hidup kita kayak ditarik-tarik. Tapi Tuhan sangat setia, firman-Nya bilang seperti itu. Sehingga kita tidak akan sampai tergeletak. Nah, ibaratnya kalau ditarik nih, saudara, ini kebetulan sweater saya nih karet ya. Jadi kalau ditarik, Allah kita setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. So, waktu kita ditarik ini saudara ya, lihat tuh. Dia nggak mungkin sampai ini robek, nggak mungkin. Karena dia setia. Tapi kenapa kita ditarik saudara? Sepertinya seakan-akan kita di stretch out gitu iman kita. Supaya apa? Bukan untuk menjatuhkan saudara semua. Tetapi untuk menunjukkan supaya saudara sadar, kita semua sadar, your true potential in God. Your true power in God. Makanya ditarik nih. Sehingga kita, oh bisa ya. Kita mengerti dan kita sadar, oh ternyata bisa ya aku lewatin ini ya. Karena kita mengerjakan kemenangan saudara. Dan Tuhan mau untuk kita hidup di dalam panggilannya itu. His grand plan. Rencana yang besar dari awal sampai akhir. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Garis bawah kata pekerjaan baik. Dan garis bawah kata ini nih, setelahnya nih. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu buat kita untuk pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saya percaya ini gereja ini udah berapa lama saudara ya? 2 tahun ya, sebentar saya doa dulu. Oh 2 tahun. 2 tahun. Tapi percaya nggak saudara? JKI, House of Messianic Encounter, sudah ada before the foundation of the world. Tuhan sudah pikirkan someday di tahun 2000, 2 tahun berarti 19. Ada pelayanan yang akan aku bangun. Wah, mungkin melalui gembala saudara. Melalui pagem kita yang ganteng. Dan bugem yang cantik ya, luar biasa ya. Dia sudah memikirkan itu. So, gereja ini saya percaya ini adalah God's idea. Yang Tuhan berikan dan dipercayakan untuk gembala saudara. Before the foundation of the world.
Bukan 2 tahun yang lalu, saudara, tapi sebelum dunia dijadikan. Tuhan udah punya ide ini. Dan akhirnya 2 tahun lalu lahirlah gereja saudara. Atau apapun yang saudara sedang bangun, awareness, pelayanan, komunitas, percaya itu sudah ada di dalam rencananya Tuhan before the foundation of the world. Itu udah idenya Tuhan. Dan saudara dilibatkan untuk ambil bagian di dalamnya. Wah, amazing ya. Dari sini kita melihat thank you God. Karena ini firman Tuhan bilang, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah dipersiapkan. Kadang kita punya rencana-rencana, gini saudara. Kita tuh kadang suka punya rencana, ya kan pasti dong. Masa kita nggak berencana. Tapi pernah nggak saudara, apa yang saudara udah rencanakan, gagal tengah jalan. Nggak jadi. Pernah kan? Sama. Saya juga. Karena Tuhan punya agenda, dan kita punya agenda. Ada 2 nih. Makanya kadang Tuhan sering merusak agenda kita atau blueprint kita supaya agendanya saja yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi blueprintnya, ini blueprint kita yang dirusak, tapi blueprintnya Tuhan untuk hidup kita, rancangannya tidak akan berubah. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah percaya saja sama agendanya Tuhan. Karena dia adalah sutradara terbaik, saudara. Kadang tuh kita ngotot, ini yang aku mau Tuhan. Tuhan gak ngerti sih. Ini yang terbaik nih Tuhan. Ini loh. Sampai kesel, saudara. Doanya sampai berlutut. Angkat tangan, kayang mungkin ya. Kayang. Tapi saya percaya ini. Tuhan kadang suka merusak rencana-rencana kita. Supaya kita hidup dalam rencananya saja. Yang percaya katakan amin. Ini ayatnya nih saudara nih. Yesaya 55 ayat 8-9. Saudara pasti sudah sering baca ayat ini ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Alright? Dan kita melihat ini rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Itu firman Tuhan katanya seperti itu. Jadi beda saudara. Dan jauh banget bedanya. Bedanya adalah seperti tingginya langit dari bumi. Tinggi bos. Saya percaya gembala saudara nggak akan bisa ganti lampu tanpa pakai tangga. Tinggi. Saya pun juga nggak pernah ganti lampu di atas nggak pakai tangga. Karena pakai tiang lah. Pakai tiang tuh gitu. Iya, karena tinggi. Apalagi bumi sama langit. Aduh, jauh bet. Coba saudara bilang sama-sama jauh bet. Iya, memang jauh banget. Jauh banget. Definisi kata jauh banget nih. Saya kasih contoh definisi kata jauh banget. Saudara tahu Justin Bieber? Ya, Justin Bieber sama saya. Gantengan saya kan? Iya, kata istri saya. Kalau kata saudara, ya pasti Justin Bieber. Jauh banget kak. Memang. Kan ini kata istri saya. Sekarang saudara pilih lagi. Motor bebek atau Harley Davidson? Pilih. Ini beda jauh nih. Harley Davidson. Kalau saya. Sekarang saudara pilih lagi. Bajaj atau Ferrari? Kalau suruh dikasih gratis. Ya pasti Ferrari. Itu definisi kata jauh. Tapi kadang kita ngotot, Tuhan aku mau yang ini. Aku pengen Bajaj aja. Padahal Tuhan mau kasih mobil Ferrari. Padahal Tuhan pengen kasih sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, percaya saja sama agendanya dia. Karena dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dia adalah penulis yang terbaik untuk hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Dan saya percaya akhir-akhir ini yuk kita mulai bersandar. Kadang bersandar sama Tuhan ya. Kadang apa yang kita mau itu Tuhan gak berikan bukan karena dia jahat. Tapi karena dia tahu rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Dan dia udah tahu plannya dari awal sampai akhir. Termasuk kita dilibatkan untuk ambil bagian di dalamnya. Yang menarik saudara, saya akan tutup dengan ini nih. Yang menarik, Ibrani 11 saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kalau saudara baca nanti di rumah ya, ini ngomong tentang saksi-saksi iman. Wah, ini menarik saudara. Saksi-saksi iman. Kalau saudara baca di situ ada tokoh-tokoh Alkitab yang imannya tuh waduh, powerful banget. Keren banget. Makanya ditulis di dalam saksi-saksi iman. Ini dia. Karena di ayat 4 bilang, Ibrani 11 tadi ayat 4, kalau saudara baca telusuri, nanti saudara baca aja di rumah.
Karena iman maka Habel ini. Karena iman Henok begini. Karena iman maka Nuh. Karena iman maka Musa. Karena iman maka Yakub. Nah ini semua contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Imannya tuh waduh keren banget lah. Gokil banget lah pokoknya imannya. Musa membelah lautan. Wih, angkat tongkat, sap, laut terbelah. Saudara pernah ke Ancol? Angkat tongkat gitu untuk membelah Ancol? Yang penuh dengan bungkus ciki, bungkus pop mie, bungkus yang lainnya? Ini bisa belah laut. Luar biasa, saudara. Nah, makanya ditulis di Alkitab ini tokoh-tokoh iman ini luar biasa. Tapi yang menarik adalah yang ini, saudara. Pas saya baca telusuri sampai ke ayat terakhirnya. Ini menarik. Ibrani 11 ayat 39. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Coba saudara, saya pikir saya salah baca. Coba perhatikan lagi. Dan mereka semua apa? Tidak memperoleh. Saya pikir ayatnya bakal bilang, dan mereka semua karena iman mereka yang keren-keren banget itu membelah lautan, masuk kandang singa, masuk ke, dan lain sebagainya. Mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi ternyata ayatnya bilang, ternyata mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kan saya jadi penasaran, saudara. Kok bisa ya? Ternyata ayat 40-nya menjawab. Sebab Allah, ini perhatikan saudara. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Wow, ada saudara di situ. Ada saya di ayat itu. Karena itu ngomong kita. Dari ngomong mereka sekarang ngomong kita. Kok kita dilibatkan di situ dengan pahlawan-pahlawan iman yang ini? Dan ayat berikutnya bilang gini. Ayat seterusnya. Tanpa kita. Tanpa kita. Mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Teman-teman bisa bayangin nggak? Sekarang tongkat estafetnya ada di kita. Mereka sudah mengambil bagian mereka untuk berlari. Dan mereka memberikan tongkat estafet untuk kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat kepada kesempurnaan. Waktunya saudara untuk berlari. Waktunya saudara mengerjakan panggilan itu. Waktunya saudara untuk bergerak dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang sudah dipersiapkan di dalam hidupmu. Sehingga kita tahu kenapa kita ada di Indonesia untuk menjalankan panggilan Tuhan. Kenapa kita lahir di keluarga ini untuk menjalankan panggilan Tuhan. Sebuah rencana yang luar biasa, yang masif, yang kita dibolehkan, yang kita dilibatkan sama Tuhan. Ini waktunya kita, teman-teman. Dan saya percaya kalau kita sudah belajar tentang ini, kita nggak bisa main-main lagi sama hidup kita ya. Stop playing games with your life. Karena teman-teman bukan pemain cadangan, teman-teman adalah pemain utama yang Tuhan percayakan. Kita semua bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang yang Tuhan lahirkan untuk jalani panggilan di tempat ini. Tapi, Pastor, bisa nggak ya saya menjalankan panggilan? Ini saya tutup dengan ini. Saudara senang ya kata terakhir ya? Yang lemah dikuatkan, mata dicelikan. Aduh, ya. Oke, saya akan tutup dengan sebuah kisah yang menarik, saudara. Barcelona 1992. Nanti saudara bisa Google, saudara juga bisa ngelihat YouTube-nya tentang kisah ini. Olimpiade Barcelona, kita udah selesai Olimpiade Tokyo ya, di mana Indonesia meraih medali emas. Yes. Tapi Barcelona 92 juga Indonesia meraih medali emas, yaitu bulu tangkis wanita, Susi Susanti. Terima kasih Cece Susi untuk emasnya, juga Alan Budi Kusuma. Tapi ini ada kisah yang menarik juga, yaitu Derek Redmond. Dia adalah pelari dari British. Saudara tahu British? British. Dia itu jago banget, saudara. Tapi waktu dia lari ya, tiba-tiba kakinya cedera, ototnya robek sehingga dia jatuh kesakitan, menangis. Mungkin dia menangis karena kecewa, mungkin dia nangis karena nggak menang, atau dia menangis karena kesakitan, semuanya campur aduk, saudara.
Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia berdiri lagi, dia lari lagi, dia coba untuk terus bertanding. Walaupun terseok-seok, jatuh lagi, bangun lagi, kesakitan lagi, teriak, nangis lagi, lari lagi, jatuh lagi. Dan tiba-tiba ada satu pria datang dari atas tribun, turun, lari, mendapatkan Derek Redmond ini. Dan pada akhirnya pria ini membopong dia, ngangkat dia. Dia adalah Jim Redmond, ayah dari Derek Redmond. Ketika dia melihat ayahnya, Derek Redmond bilang begini, Dad, Pa, aku nggak mau menyelesaikan pertandingan seperti ini. Aku harus sampai garis finish. Dan apa yang papanya bilang? Yuk nak, kita jalanin sama-sama sampai garis finish. Dan kalau saudara nanti lihat YouTube-nya, Derek Redmond ini dibopong bapaknya sampai garis finish. Dan ini menjadi kisah yang sangat inspiratif buat banyak orang. Di mana dia nggak nyerah dalam pertandingan. Saudara mungkin karena keadaan, karena pandemik, karena apapun juga, saudara ngerasa capek. Karena kata capek ini adalah kata yang sekarang sering kita dengar. Dari keluarga, dari pelayanan. Kak, aku capek sama kantor. Kak, aku capek sama keadaan. Kak, aku capek sama pelayanan, dan lain sebagainya. Mungkin kata capek ini membuat kita mau berhenti pelayanan. Atau mau mundur, kecewa mungkin, kepahitan. Mungkin kehidupan membuat kita punya banyak trauma. Sehingga sepertinya kita sukar untuk melanjutkan pertandingan. Tapi tahu nggak saudara? Tuhan Yesus nggak akan membiarkan kita sendirian. Bahkan ketika dia tahu kita nggak bisa bayar utang kita, dia turun ke dunia. Mati di kayu salib. Untuk menanggung kesalahan kita. Dan kita diselamatkan. Kita dibenarkan. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya percaya ketika saudara saat ini sedang lemah, teman-teman lagi kecewa, sepertinya susah untuk berjalan kembali. Tuhan akan angkat kamu. Dan dia akan bilang, yuk kita jalanin ini sama-sama. Sampai kita semua masuk ke garis finish. Menjalankan panggilan Tuhan. Yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Untuk rencananya yang luar biasa. His grand plan. Yuk hari ini kalau saudara ada pergumulan, kalau saudara ada sesuatu yang didoakan, yuk mari kita berdoa. Saudara cukup angkat tangan dimanapun saudara berada, dan taruh tangan kiri saudara di dada, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu. Kami percaya kami lahir di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi ada sebuah rencana ilahi, rencana yang besar yang Tuhan persiapkan, Tuhan tetapkan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sekarang sedang lelah, letih atau capek Tuhan. Mengalami kekecewaan, kepahitan dengan keadaan yang ada. Dengan pandemik yang ada. Tuhan aku percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mereka melangkah selangkah demi selangkah. Dan kami percaya Tuhan saat ini Bapa, mari Roh Kudus Engkau yang memberikan penghiburan. Dan kami percaya Engkau yang juga memberikan pertolongan untuk setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya mereka semua akan keluar sebagai pemenang. Dan mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, sampai garis finish. Di mana Tuhan, rencana Tuhan tergenapi, terjadi di dalam kehidupan mereka. Berkati gereja ini Tuhan Yesus, aku percaya Kau akan memberikan pelayanan yang lebih luas lagi Tuhan Yesus, berdampak untuk kota Bapak. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk your idea atas gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sudah percayakan gereja ini untuk anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you guys. Tuhan berkati. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat ini.